Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manab bin Qusay Al-Quraisy. Imam Syafi'i menghabiskan sebagian hidupnya di wilayah Hijaz. Kemudian ia pindah ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik, bahkan juga pernah mondok di pedalaman Arab Badui untuk menguasai bahasa Arab dan sastra. Imam Syafi'i adalah orang miskin, namun hal itu tidak membuat dirinya rendah diri, karena kemiskinan bukanlah aib. Sebaliknya, kemiskinan dapat memotivasi dirinya untuk bekerja keras dan berjuang gigih. Imam Syafi'i ingin membuktikan bahwa harta bukan segalanya bagi penuntut ilmu, tetapi kemauan dan kesungguhan adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Karena itu, Imam Syafi'i tidak pernah mengenal lelah dan jera untuk mencari ilmu. Sebagai sarananya, ia mengumpulkan tembikar dan apa saja yang dapat dijadikan sebagai buku tulis untuk menuliskan semua ilmu yang didengar dari para gurunya. Yaqut menyebutkan sebuah riwayat dalam kitab Mu'jam Al-Udabbah. Riwayatnya adalah Ar-Rabi. Ia berkata, saya mendengar Imam Syafi'i berkata, dulu pada waktu saya sedang menulis sambil mendengarkan guru yang sedang mengajar ngaji kepada anak-anak, maka saya langsung menghafal apa yang dijelaskan oleh guru itu. Giliran anak-anak lain mencatat, saya telah hafal semua apa yang dijelaskan oleh sang guru. Lalu pada suatu hari, guru itu berkata kepadaku, saya tidak mengut biaya sepeser pun darimu. Tapi kenapa kamu pergi meninggalkan kelas? Saya menjawab, saya keluar untuk mencari tembikar, kulit kering, pelapah kurma, dan tulang bahu onta yang besar agar saya bisa menulis hadis di atas benda-benda tersebut. Lalu saya mendatangi perkantoran untuk mencari kertas-kertas bekas sebagai bahan catatanku. Sungguh saya telah banyak membuat catatan, sampai-sampai benyana ibuku penuh dengan tulang belulang, pelapah kurma dan tembikar yang berisi catatan hadis. Al-Humaydi menceritakan Muhammad bin Idris As-Syafi'i berkata, saya adalah anak yatim hanya diasuh oleh ibuku. Lalu ibuku menyekolahkanku ke sebuah madrasah. Sayangnya ia tidak punya uang untuk membayar tenaga pengajarnya. Tetapi guru itu rela tidak dibayar, bahkan mengangkatku sebagai asisten guru untuk mengajar ulang kepada murid-murid lainnya. Kebiasaanku sehari-hari adalah setelah rampung baca Al-Quran, maka saya masuk masjid dan berbaur dengan para ulama. Saya mendengarkan hadis dan segala macam problem agama yang dibahas oleh para ulama itu, lalu berusaha menghafalkannya. Karena ibu tidak sanggup membelikan buku tulis, maka setiap kali melihat tulang saya langsung mengambil dan menjadikannya sebagai pengganti buku. Jika tulang itu telah penuh dengan catatan, maka saya masukkan tulang itu ke dalam bejana, sehingga catatanku terkumpul dalam bejana tersebut. Selanjutnya Imam Fakhrul Razi menjelaskan dalam kitab Manaqib Al-Imam Syafi'i. Para ulama menyebutkan bahwa latar belakang keluarga Imam Syafi'i adalah miskin. Semenjak masuk bangku sekolah, para guru tidak pernah menerima bayaran sepeser pun dari Imam Syafi'i. Akibatnya, sang guru tidak mengajarkan sepenuh hati kepada Imam Syafi'i kecil. Namun setiap kali guru mengajarkan sesuatu kepada anak-anak, Imam Syafi'i langsung dapat menghafalnya. Karena itu, ketika gurunya beranjak pergi, giliran Syafi'i yang mengajar ulang pelajaran itu kepada teman-temannya. Melihat tingkah laku Imam Syafi'i yang seperti ini, sang guru merasa sangat lega karena Imam Syafi'i telah memberikan sesuatu yang lebih ketimbang uang bayaran sekolah yang diharapkannya. Karena itu, ia pun membebaskan Imam Syafi'i dari iuran sekolah. Hal seperti ini terus berlangsung sampai Imam Syafi'i mampu menghafal seluruh Al-Quran pada usia 7 tahun. Imam Syafi'i pertama kali belajar Al-Quran di Mekkah dan berhasil menghafalnya di usia 7 tahun. Guru mengaji Imam Syafi'i adalah Ismail bin Kistantin, yaitu Syekh kota Mekkah di zamannya. Berikut penuturan Imam Syafi'i tentang dirinya. Imam Syafi'i berkata,
Saya mengaji Al-Quran kepada Ismail bin Konstantin. Ia adalah syekh penduduk Mekkah di zaman itu. Lebih lanjut, Imam Syafi'i menuturkan silsilah guru mengajinya yang menggunakan metode qiraah. Imam Syafi'i berkata, saya belajar mengaji kepada Ismail bin Konstantin. Lalu guruku belajar kepada Sibbil bin Aibad dan Ma'ruf bin Miskan. Keduanya belajar dari Yahya bin Abdullah bin Kasir. Kedua guru itu belajar dari Mujahid. Mujahid belajar kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas belajar kepada Ubay bin Ka'ab, dan Ubay bin Ka'ab belajar langsung dari Rasulullah SAW. Setelah hafal Al-Quran, Imam Syafi'i mulai rajin duduk di majelis para ulama untuk belajar hadis dan problemnya. Imam Syafi'i berkata, selesai menghafal Al-Quran, saya sering duduk di masjid mendengarkan pengajian para ulama, menghafal hadis, dan memahami masalah-masalahnya. Waktu itu tempat tinggal kami di Mekkah adalah perkampungan Al-Hanif. Imam Syafi'i betul-betul menyadari bahwa seorang tidak mungkin dapat memahami makna-makna Al-Quran, hukum-hukum dan rahasia-rahasianya tanpa menguasai bahasa Arab dengan baik. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang fasih. Ketika Imam Syafi'i telah membulatkan tekad untuk terjun sepenuhnya di medan ilmu, maka ia harus mempersenjatai diri dengan berbagai disiplin ilmu agar dapat menguasai medan ilmu. Apalagi setelah bergaul dengan orang-orang non-Arab, baik di kota-kota besar maupun di pinggir kota, lidahnya menjadi kurang fasih dalam berbahasa Arab. Sebab itu, ia harus belajar bahasa Arab, syair Arab, sastra Arab, dan kisah-kisah Arab agar penguasaan bahasa Arabnya menjadi sempurna. Tidak cukup belajar dari para pakar bahasa dan membaca literatur bahasa Arab. Imam Syafi'i pun lantas mendalami bahasa Arab dari sumber aslinya. Ia sengaja keluar dari kota Mekkah dan masuk ke pedalaman Arab untuk belajar bahasa Arab kepada suku Hudzail. Karena inilah suku yang paling fasih bahasa Arabnya. Lalu Imam Syafi'i mulai mempelajari gaya percakapan mereka dan mendalami adat istiadatnya. Hingga akhirnya Imam Syafi'i menguasai bahasa syair dan sastra Arab dengan penguasaan yang sempurna. Berikut penuturan langsung Imam Syafi'i. Saya meninggalkan kota Mekkah dan tinggal di pedalaman Arab Badui bersama suku Hudzail. Saya mempelajari percakapan dan adat istiadat mereka, karena Hudzail adalah suku yang paling fasih berbahasa Arab. Suku Hudzail itu seperti jin dari kalangan manusia. Mereka dapat melihat kesalahan bahasa Arab yang orang lain menganggapnya sudah benar. Muhammad bin Asy-Syafi'i berkata, Syafi'i belajar bahasa Arab. Imam Syafi'i belajar bahasa Arab dan memahami perilaku hidup manusia selama 20 tahun. Tujuannya untuk memahami ilmu fikih secara praktis. Kemudian Imam Syafi'i kecil ingin belajar fikih dan hadis secara mendalam. Untuk itu ia berangkat ke Madinah untuk belajar langsung kepada Imam Malik bin Anas, yakni imam kota Madinah. Bahkan saking dekatnya hubungan mereka berdua telah memberi kesan bahwa Imam Syafi'i seperti bayangannya Imam Malik. Kemanapun Imam Malik pergi, Imam Syafi'i selalu menemani beliau, sampai sang guru tutup usia pada tahun 179 Hijriah. Hal itu ternyata tidak sia-sia, karena semua ilmu yang dimiliki Imam Malik telah mampu diserap dengan baik. Imam Syafi'i menuturkan bahwa Imam Malik berkata kepadanya, besok kamu datang bersama santri-santri belajar kitab Al-Mutawatta dengan metode qiraah. Saya ingin mempelajarinya dengan cara menghafal, jawab Imam Syafi'i. Lalu keesokan harinya, saya mulai membacakan hafalanku di hadapan Imam Malik. Ketika saya berniat untuk menyudahi bacaan, karena khawatir membosankan, tiba-tiba ia menyuruhku untuk melanjutkannya. Ia memberikan waktu yang cukup singkat kepadaku untuk menghafal kitab tersebut, akibat kagum dengan kekuatan hafalanku. Setelah itu saya tinggal di Madinah sampai Imam Malik kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat belajar Imam Syafi'i tidak berhenti sampai di situ. Bahkan ia terus belajar dan belajar lagi. Kemampuan Imam Syafi'i dalam bidang bahasa, sastra, dan syair benar-benar diakui oleh para pakar bahasa dan sastrawan.
Sebagaimana kehebatan Imam Syafi'i di bidang fikih, hadis, dan usul fikih. Dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, Imam An-Nawawi mengatakan, Imam Syafi'i adalah seorang pakar di bidang bahasa Arab dan ilmu nahwu. Ia belajar bahasa Arab selama 20 tahun, lengkap dengan ilmu sastra dan bahasa Arab yang fasih. Padahal ia sendiri adalah orang Arab, tinggal di Arab dan bergaul dengan orang Arab. Imam Ahmad bin Hanbal berkomentar, Imam Syafi'i adalah filosof yang menguasai 4 disiplin ilmu, yakni bahasa, psikologi, ilmu ma'ani, dan fikih. Lebih lanjut, Imam Ahmad menuturkan, Syafi'i adalah orang yang sangat fasih sampai Imam Malik mengagumi kefasihan bacaannya. Ahmad bin Abu Suraij berkata, aku belum pernah melihat orang yang berbicara sepasih dan selancar Imam Syafi'i. Al-Asmu'i berkata, aku membacakan kompilasi syair sastrawan Hudzail dan Sanfari kepada seorang pemuda Quraisy yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Al-Jais berkata, saya telah menelaah karya-karya sastrawan kondang yang ilmunya selalu up to date. Tapi tetap saja yang terbaik adalah karya Bani Al-Muttalibi. Lidah mereka seperti untayan mutiara karena keindahan karya sastranya. Selanjutnya Imam Fakhrur Razi menuturkan, salah satu bukti yang menunjukkan kemampuan bahasa Imam Syafi'i adalah pengakuan dari Imam Abu Mansur Al-Azhari, seorang ulama besar di bidang bahasa Arab yang mengakui kesempurnaan Imam Syafi'i dalam menguasai bahasa. Ia pengarang kitab yang berjudul Muskilat Al-Fadhuhu. Dalam kata pengantarnya dituliskan pujian dan sanjungan yang luar biasa kepada Imam Syafi'i. Ahli sastra lain yang mengakui kehebatan Imam Syafi'i di bidang bahasa adalah Abu Sulaiman Al-Khattabi, seorang ahli ilmu di bidang bahasa dan ilmu hadis. Tetapi ia malah mendakwahkan dirinya sebagai pengikut Imam Syafi'i dan mengakui kehebatannya di bidang bahasa Arab. Bahkan seorang sastrawan besar Khurasan yang bernama Abu Al-Husain Ali bin Abu Al-Qasim, penulis kitab Mukhtasar Al-Aini, yang kedalaman ilmu bahasa dan nahwunya dikagumi oleh semua penduduk Khurasan, sempat menuliskan syair-syair berisi sanjungan kepada Imam Syafi'i. Ikut untaran syair tersebut, saya belajar agama dari suku Quraisy, Bani Hashim tepatnya. Dinding rumahnya bersebelahan dengan dinding Ka'bah dan air Zam-Zam. Saya bahagia memeluk agama Bani Hashim yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuikat agamaku dengan tali yang tak akan putus. Saya menjalankan agama berpedoman dengan mazhab Syafi'i. Kupasrahkan diriku kepada Ar-Rahman untuk menghadapi orang yang mengingkarinya. Ahli sastra lain yang juga mengakui kehebatan Imam Syafi'i dan menuliskan biografinya adalah Abu Abdullah Ibrahim bin Muhammad bin Arafah Al-Azdi. Ia menulis sebuah buku terkenal yang berjudul Manaqib Asy-Syafi'i. Di dalamnya banyak mengutip perkataan-perkataan Imam Syafi'i yang bernilai sastra tinggi. Majelis Imam Syafi'i sering dikunjungi oleh pakar-pakar bahasa dan sastrawan. Berkaitan dengan hal ini, Imam Al-Qarabisi berkata, saya sama sekali belum pernah melihat sebuah majelis yang banyak dihadiri oleh orang-orang besar, kecuali majelis Imam Syafi'i. Di majelis Imam Syafi'i hadir ahli hadis, ahli fikih, ahli syair, dan pakar bahasa. Mereka semua menimba ilmu dari majelis tersebut. Profesor Abdullah Halim Al-Jundi menjelaskan mengenai gaya bahasa yang sering digunakan Imam Syafi'i. Menurutnya ada 3 ciri utama karya Imam Syafi'i, yaitu bahasanya fasih, yang kedua kata-katanya ringkas, dan ketiga menyentuh perasaan si pembaca. Imam Syafi'i sering membaca syair hingga di pembaringan saat detik-detik kematian. Mengenai hal ini, Imam Al-Muzani bercerita, saya menjenguk Imam Syafi'i di saat sakit keras. Lalu saya bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu pagi ini, wahai guru? Ia menjawab, pagi ini saya akan meninggalkan dunia dan berpisah dengan saudara-saudaraku. Dan dengan kekeliruanku saya akan menghadap Allah dan berharap dapat meneguk secangkir air surga.
Demi Allah, saya tidak tahu apakah ruhku akan terbang ke surga dan berbahagia, ataukah mampir ke neraka dan sedih karenanya. Kemudian ia membacakan sebuah syair. Hanya kepadamu, wahai Tuhan segenap makhluk, kugantungkan harapan, meski aku sadar diri ini berlumur dosa, wahai Zat pemberi anugerah. Ketika hatiku membatu dan jalanku buntu, agar selamat ku berharap ampunanmu. Dosa-dosaku memang besar, tapi jika dibanding dengan ampunanmu, maka jauh lebih besar ampunanmu. Engkau tak pernah bosan mengampuni dosa. Engkau selalu bersifat mulia dan memaafkan orang yang berdosa. Andai bukan karenamu, iblis tidak akan sanggup menggoda ahli ibadah. Betapa tidak, Adam saja sempat dijerumuskan olehnya. Andai engkau mengampuniku, engkau pun akan mengampuni pendurhaka, yang zalim dan kejam, yang terus berkutat dalam dosa. Namun jika engkau menyiksaku, maka aku tidak akan pupus harapan. Karena dosaku, dalam jahanam aku pantas dijebloskan. Dari dulu sampai kini, dosaku memang besar, tapi ampunanmu, wahai Zat pemaaf, adalah lebih besar. Dalam kitab Al-Majmu', Imam Nawawi menyebutkan sebuah riwayat dari Mas'ab bin Abdullah Az-Zubairi. Ia berkata, Syafi'i pada mulanya gemar belajar syair, psikologi masyarakat Arab, dan kesastraan Arab. Setelah itu barulah ia menekuni ilmu fikih. Hal ini dilatar belakangi oleh satu peristiwa, bahwa pada suatu hari ia bepergian dengan kendaraan unta bersama sekretarisnya Abu Basutah, yang turut serta di belakangnya. Lalu Imam Syafi'i berpantun dengan sebuah bait syair. Tiba-tiba juru tulis itu mengetuk kepalanya. Kemudian ia berkata, orang sepertimu yang mahir dalam bidang bahasa, hadis, ilmu jiwa, apa sudah merasa cukup dengan ilmumu itu? Lalu bagaimana dengan ilmu fikihmu? Teguran itu benar-benar menggoncangkan jiwa Imam Syafi'i. Maka sejak saat itu ia mulai datang ke majelis Az-Zanji Muslim bin Khalid, seorang mufti Mekkah saat itu. Selanjutnya Syafi'i belajar secara rutin kepada Imam Malik bin Anas. Diriwayatkan dari Syafi'i bahwa ia berkata, saya sedang merenung untuk menulis syair sambil mencari ide. Saya mendaki sebuah bukit di Mina. Tiba-tiba ada suara menyeru di belakangku, kamu harus menguasai ilmu fikih. Diriwayatkan dari Al-Humaydi bahwa Imam Syafi'i berkata, ketika saya sedang berjalan untuk belajar ilmu nahwu dan kesastraan Arab, tiba-tiba saya bertemu dengan Muslim bin Khalid Az-Zanji. Ia bertanya, hai anak muda, kamu berasal dari mana? Dari keturunan orang Mekkah, jawabku. Rumahmu di mana? Di perkampungan Al-Hani, jawabku. Dari kabilah apa? Tanyanya. Kabilah Abdul Manaf, jawabku. Lalu ia berkata, Tayyib, sesungguh Allah telah memuliakanmu di dunia dan akhirat. Andai kamu gunakan kecerdasanmu untuk belajar fikih, maka hal itu akan lebih baik bagimu. Sejak saat itulah Imam Syafi'i mulai menekuni fikih secara serius. Ia pertama kali belajar ilmu fikih kepada ahli hadis Mekkah seperti Muslim bin Khalid Az-Zanji dan Sufyan bin Uyainah. Sejak belajar fikih, Imam Syafi'i merasakan bahwa ilmu ini adalah sesuatu yang paling dicari dalam hidupnya, dan tidak ada ilmu lain yang mengungguli ilmu fikih. Karena fikih menurutnya adalah anugerah Allah yang paling utama setelah kenabian. Ar-Rabi berkata, saya mendengar Imam Syafi'i berkata, saya mendengar Ibnu Uyainah berkata, kenabian merupakan anugerah Allah yang paling mulia. Anugerah yang paling mulia setelah kenabian adalah ilmu dan fikih. Adapun anugerah Allah yang paling mulia di akhirat adalah rahmat. Kemudian Imam Syafi'i mendengar cerita tentang kehebatan Imam Malik bin Anas, seorang imam kota Madinah. Ia sangat berkeinginan untuk bertatap muka dan menimba ilmu darinya. Imam Syafi'i muda berandai-andai, kalau saja dirinya punya kitab Al-Mutawatta, karya Imam Malik, pastilah ia akan menghafalkannya. Mata terus memandang, tapi apa daya tangan tak sampai. Keinginan Imam Syafi'i untuk memiliki kitab itu baru sebatas andai-andai. Namun demikian, ia tidak pupus harapan. Akhirnya Imam Syafi'i meminjam kitab tersebut kepada seorang penduduk Mekkah dan menghafalkannya sampai selesai.
Kemudian Imam Syafi'i menemui penguasa kota Mekkah dan memohon rekomendasi sebagai surat sakti yang ditunjukkan untuk penguasa kota Madinah dan Imam Malik bin Anas. Imam Syafi'i bercerita, tekadku untuk menemui Imam Malik bin Anas sudah tak tertahankan. Lalu saya meminjam kitab Al-Mutawatta kepada seorang penduduk Mekkah dan menghafalkannya sampai selesai. Kemudian saya menemui penguasa kota Mekkah dan membawa surat sakti untuk diserahkan kepada penguasa kota Madinah dan Imam Malik bin Anas. Setelah sampai surat itu, penguasa Madinah berkata, "Hai anak muda, seandainya saya ditugaskan untuk berjalan tanpa alas kaki dari Mekkah ke Madinah, itu lebih mudah bagiku daripada aku harus berjalan menuju pintu Imam Malik." Imam Syafi'i berkata, "Bagaimana kalau Anda menyuruh Imam Malik datang ke sini?" Ia menjawab, "Tidak mungkin, sudah bagus kalau kita datang kepadanya dan ia membukakan pintu untuk kita berdua." Akhirnya kami berdua berangkat ke rumah Imam Malik bin Anas. Setibanya di depan rumah, pelayan kami mengetuk pintu rumah tersebut. Lalu seorang pembantu keluar menemui kami. Lalu penguasa Madinah berkata kepada pembantu itu, "Sampaikan kepada majikanmu, saya ada di depan pintu." Pembantu itu pun langsung beranjak masuk. Setelah menunggu cukup lama, ia keluar dan berkata, "Majikanku berpesan, jika Tuan punya masalah, tuliskan saja di atas kertas, nanti akan disampaikan jawabannya. Tetapi jika Tuan punya maksud lain, datang saja nanti di majelis." Penguasa Madinah berkata, "Sampaikan kepada tuanmu bahwa saya membawa sepucuk surat penting dari penguasa Mekkah." Lalu pembantu itu masuk kembali. Tidak lama kemudian ia keluar sambil membawa sebuah kursi. Akhirnya Imam Malik pun keluar dengan menggunakan jubah hijau dan tampak sangat karismatik. Lalu penguasa Madinah pun menyerahkan surat tersebut kepadanya. Setelah membaca surat tersebut dan mengetahui isinya, bahwa yang bernama Muhammad bin Idris itu orang mulia, maka Imam Malik melempar surat tersebut dan berkata, "Subhanallah, benar-benar seperti tradisi Rasulullah SAW yang meminta dengan sepucuk surat." Lalu Imam Syafi'i memberanikan diri untuk mendekat kepadanya dan berkata, "Semoga Allah senantiasa menjagamu. Saya adalah keturunan Bani Muthalib. Keadaanku begini dan kisahku seperti ini." Ketika Imam Malik sedang mendengar kisahku, ia menatapku sesaat dan tampaknya ia memiliki firasat terhadapku. Lantas ia bertanya, "Siapa namamu?" "Muhammad," jawabku. Lantas ia berpesan kepadaku, "Hai Muhammad, bertakwalah kepada Allah dan jauhi maksiat, karena dalam dirimu ada potensi besar untuk menjadi orang besar." Saya menjawab, "Mudah-mudahan seperti itu, wahai guruku, dan mohon doanya." Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyinari hatimu dengan cahaya. Karena itu jangan matikan cahaya itu dengan kemaksiatan." Akhirnya ia berkata kepadaku, Besok kamu datang beserta orang yang akan membacakan kitab Al-Mutawatta kepadamu." "Saya akan membaca kitab tersebut dari hafalanku sendiri," jawabku. Lalu keesokan harinya saya kembali menemuinya dan memulai bacaanku. Ketika saya ingin menghentikan bacaanku karena khawatir membuatnya lelah, tiba-tiba ia malah menyuruhku untuk meneruskannya. Tampaknya ia kagum dengan bacaanku. Lalu ia berkata, "Hai anak muda, lanjutkan bacaanmu." Lalu saya menyelesaikan membaca kitab ini dalam beberapa hari saja. Kemudian saya pun menetap di Madinah hingga guruku pulang ke rahmatullah, semoga Allah merahmatinya. Imam Malik mempunyai majelis pengajian yang dinamakan Madrasah Ahli Hadis. Madrasah Imam Malik ini merupakan tandingan madrasah kaum rasionalis yang ada di Irak dan dipelopori oleh Imam Abu Hanifah. Ibnu Khaldun berkata, "Fikih telah menjadi satu disiplin ilmu yang mapan dan para pakarnya disebut fuqaha atau al-qurra. Ada dua metode yang dikembangkan dalam ilmu fikih. Metode pertama dikembangkan oleh kaum rasionalis dan analogis. Mereka adalah penduduk Irak. Metode kedua diterapkan oleh ahli hadis. Mereka adalah penduduk Hijaz." Imam Syafi'i mulai menyelami lautan fikih di kota Madinah. Ketika pertama kali menginjak kota Madinah, umurnya genap 13 tahun. Setelah 2 tahun belajar kepada Imam Malik, nama Imam Syafi'i melambung di dunia ilmu dan kalangan ulama. Karena sejak itu, ia diberikan tugas sebagai mufti di Tanah Suci Mekkah. Tugas tersebut dipercayakan kepadanya
karena kecakapan dan kelayakan Imam Syafi'i untuk mendudukinya. Imam Syafi'i berkata, tidak diperkenankan bagi siapapun untuk memberi fatwa mengenai agama Allah, kecuali orang yang benar-benar menguasai kitab Allah, lengkap dengan ilmu nasih, mansukh, muhkam, mutasyabih, takwil, tanzil, makiyah, madaniyah, dan mengerti betul tentang maksud suatu ayat. Syarat lainnya adalah menguasai hadis Rasulullah SAW, ilmu nasih, mansukh, dan ilmu-ilmu hadis lainnya. Seorang mufti juga harus menguasai bahasa dan syair agar bisa memahami Al-Quran dan hadis secara lebih mendalam. Dalam menjalankan tugasnya, seorang mufti harus bersikap objektif dan jujur, di samping betul-betul menguasai perbedaan pendapat para ulama. Jika semua persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka seorang diperkenankan untuk memberikan fatwa mengenai hukum halal atau haram. Tetapi jika persyaratannya masih kurang, ia tidak diperbolehkan berfatwa. Dalam kitab Tahsib Al-Asma' wa Al-Lughat, Imam Nawawi berkata, Syekh Abu Khalid Muslim bin Khalid Az-Zanji, imam dan mufti kota Makkah, menyuruh Imam Syafi'i untuk berfatwa. Syekh itu berkata kepada Imam Syafi'i, berikanlah fatwa, hai Abu Abdullah, karena kamu sudah pantas untuk memberikan fatwa. Padahal pada saat itu umur Imam Syafi'i belum genap 15 tahun. Dalam kitab Wafayat Al-A'yan, Ibnu Khalikan menyebutkan riwayat dari Al-Humaydi. Al-Humaydi berkata, saya mendengar Az-Zanji bin Khalid berkata kepada Imam Syafi'i, berfatwalah hai Abu Abdullah, karena kamu sudah layak memberikan fatwa. Padahal saat itu Imam Syafi'i berumur 15 tahun. Imam Ar-Razi menyebutkan sebuah riwayat dalam kitab Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i. Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaydi berkata, Muslim bin Khalid Az-Zanji berkata kepada Syafi'i, sampaikanlah fatwa hai Abu Abdullah, karena kamu sudah layak untuk memberikan fatwa. Pada saat itu umur Imam Syafi'i belum genap 20 tahun. Imam Syafi'i terus mengasah ilmu agamanya kepada Imam Malik sampai sang guru wafat pada tahun 179 Hijriah. Hal yang dilakukannya pun tidak sia-sia, karena semua ilmu sang guru telah berhasil diserap dan secara umum Imam Syafi'i merupakan murid terbaik Imam Malik. Imam Ar-Razi berkata, suatu hari Muhammad bin Al-Hasan bertanya kepada Imam Syafi'i, guru kamu atau guru kami yang lebih alim? Kemudian giliran Syafi'i bertanya, demi Allah, siapakah yang paling paham Al-Quran, guru kami atau gurumu? Guru kamu, jawab Muhammad bin Al-Hasan. Lalu siapakah yang lebih mengerti terhadap sunnah Rasulullah SAW? Guru kami atau guru kamu? Guru kamu, jawab Muhammad bin Al-Hasan. Syafi'i bertanya lagi, siapakah yang paling memahami perkataan-perkataan para sahabat Rasulullah SAW? Guru kami atau guru kamu? Muhammad bin Al-Hasan menjawab, guru kamu. Tinggal satu pertanyaan lagi, yaitu qiyas. Tapi untuk bisa menerapkan qiyas, seseorang harus memahami betul Al-Quran, hadis dan perkataan-perkataan para sahabat. Orang yang tidak mengerti usul tidak akan mungkin bisa menerapkan qiyas. Akhirnya Muhammad bin Al-Hasan terdiam 1000 bahasa. Hampir semua seluruh ulama besar mengakui kehebatan Imam Syafi'i di bidang fikih. Demikian penuturan masing-masing ulama. Imam Ahmad pernah menyatakan, dulu fikih itu ibarat gudang ilmu yang terkunci rapat sampai Allah membuka gudang tersebut melalui Imam Syafi'i. Dulu pengaruh murid-murid Abu Hanifah sangat dominan hingga muncul Imam Syafi'i. Ternyata ia adalah yang paling paham tentang kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Ibnu Al-Khattatan berkata, saya belum menemukan orang yang lebih cerdas dan pandai dari Imam Syafi'i. Ibnu binti Syafi'i berkata, saya mendengar ayah dan pamanku berkata, ketika kami sedang bersama Ibnu Uyainah, tiba-tiba ada seseorang yang bertanya tentang tafsir dan meminta fatwa. Maka Ibnu Uyainah menengok kepada Syafi'i dan berkata, tanyakan kepada orang itu. Bukan hanya itu, Imam Syafi'i juga merupakan ahli debat yang pandai berargumen. Menurut Harmalah, Imam Syafi'i pernah menegaskan, jika saya menyebutkan suatu dalil tapi tidak dapat diterima oleh akal kalian, maka campakkanlah dalil tersebut, karena akal adalah tolak ukur kebenaran. Muhammad bin Al-Hakam mengatakan, jika saya melihat orang berdebat dengan Imam Syafi'i, maka saya mendoakannya, semoga Allah merahmatinya. Setiap kali saya melihat Imam Syafi'i dalam ajang debat, saya melihat seakan-akan ia adalah singa yang hendak menerkam buruannya. Diriwayatkan dari Ar-Rabi,
bahwa Imam Syafi'i pernah menuliskan beberapa bait syair kepada Abu Ya'qub Al-Buwaiti agar insaf dan berdebat dengan kepala dingin. Berikut bait-bait syair tersebut. Jika Anda benar-benar memiliki ilmu dan pemahaman tentang ikhtilaf ulama dulu dan sekarang, maka hadapilah lawan diskusimu dengan tenang dan bijak, jangan sombong dan keras kepala. Perkataan yang baik dan lembut tanpa adanya paksaan akan lebih bermanfaat bagimu dan juga lawanmu. Waspadailah orang yang keras kepala, orang yang sok jago, dan orang sombong yang merasa paling hebat. Kejahatan ada di lambung orang-orang seperti itu, karena lebih mengutamakan perpecahan dan permusuhan. Imam Ar-Razi berkata bahwa guru Imam Syafi'i jumlahnya cukup banyak. Kami hanya akan menyebutkan guru-guru dari kalangan ahli fikih dan fatwa yang terkenal saja. Dalam karya ayahku, Imam Diyauddin Umar bin Al-Hasan menyebutkan jumlahnya 19 guru. Di antara 5 berasal dari Mekkah, 6 berasal dari Madinah, 4 berasal dari Yaman, dan 4 berasal dari Irak. Guru yang berasal dari Mekkah adalah Sufyan bin Uyainah, Muslim bin Khalid Az-Zanji, Sa'id bin Salim Al-Quddah, Daud bin Abdurrahman Al-Attar, dan Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abu Dawud. Adapun guru Imam Syafi'i yang berasal dari Madinah adalah Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad Al-Ansori, Abdul Aziz Muhammad Ad-Darawardi, Ibrahim bin Abu Yahya Al-Aslami, Muhammad bin Sa'ad bin Abu Fudaik, Abdullah bin Nafi As-Syaikh,